الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat salam kita semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an kita di penghujung dari surah Ar-Ra'd yang akan kita mulai dari ayat yang ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana lirasulin an ya'tiya بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Ayat ini, Bapak sekalian, akan menjelaskan kepada kita, dan begitu juga ayat di sesudahnya sampai kepada penghujung surah, tentang kaum musyrikin yang terus-menerus pada saat itu menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara penyebab penolakan mereka terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama menurut mereka keadaannya ya dengan mereka sendiri, makan, minum, ya, serta berjalan-jalan di pasar, kemudian menikah, punya anak. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang diperlukan oleh manusia bagi mereka, ya, bagi pandangan orang-orang musyrik ini tidak layak bagi seorang nabi. Nah, menurut mereka, ya, manusia yang berkeperluan terhadap apa yang kita sebutkan tidak layak menjadi rasul. Menurut mereka yang layak menjadi rasul adalah malaikat.
Begitulah cara berpikir mereka. Kata mereka, kalaupun Rasul itu seorang manusia, menurut mereka harus sesuci malaikat. Ya, harus sesuci malaikat. Yang tidak memiliki naluri seksual. Sehingga menurut mereka dengan demikian maka Rasul tersebut hanya disibukkan dengan dakwah dan ibadah. Pandangan-pandangan ini, ya, pandangan-pandangan yang tak berdasar dari cara berpikir orang-orang musyrik ini ditolak tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penolakan itu salah satunya melalui ayat yang ke-38 dari surah yang akan kita pelajari ini. Karena itulah Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablik, dan sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad. Artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan satu-satunya rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Tapi sudah ada sekian rasul yang telah diutus Allah sebelumnya. Dan pengutusan rasul-rasul tersebut, kata Allah, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami jadikan untuk mereka, kami jadikan bagi mereka azwajan, pasangan-pasangan, maknanya istri-istri, wa dzurriyyah, dan anak keturunan. Jadi inilah salah satu bantahan terhadap cara berpikir mereka, ya, kepada pendustaan mereka terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, Muhammad itu bukan satu-satunya rasul, telah banyak rasul-rasul yang diutus Allah sebelumnya, dan semua rasul-rasul itu rata-rata punya anak dan punya istri. Bila rasul-rasul terdahulu itu yang sebahagiannya kalian imani, seperti Ibrahim misalnya, seperti Ismail, Ishak, dan seterusnya itu, ya, tidak kalian permasalahkan kerasulannya, padahal mereka berkeluarga, mereka punya anak, ya. Kenapa dan ada apa dengan kalian ketika mempermasalahkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malah Bapak sekalian, ayat ini, ya, kata para ulama kita, ini akan menggugurkan sekian banyak dalih kaum musyrikin tersebut yang menolak kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu. Misalnya, seperti yang kita sebutkan tadi, menurut mereka seorang yang pantas menjadi rasul itu tidak punya naluri seksual, sehingga tidak berhajat kepada lawan jenis, tidak berhajat kepada istri, dan sekaligus juga tidak berhajat kepada anak.
Rasul-rasul terdahulu itu seperti Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam berkeluarga. Justru dalam riwayat disebutkan istrinya itu lebih dari 100 orang. Ya. Nabi Sulaiman begitu juga. Ya, rasul-rasul terdahulu yang memang sesuai dengan syariatnya di masa itu, mereka berkeluarga dan punya banyak istri. Tapi tidak ada satupun yang mempermasalahkan mereka. Nah, itu. Baik. Kemudian, kalau kita bicara konteks ayat nih sekalian, di mana kita katakan surah Ar-Ra'd ini adalah salah satu surah yang diturunkan pada masa Prode Makkiyah. Ya, bila kita tengok sejarah Nabi kita, sejarah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di Prode Makkiyah dari dakwahnya itu dia Rasulullah hanya beristrikan Khadijah radhiyallahu anha, dan darinya lah lahir ya anak-anak yang sudah sama-sama kita ketahui, ya mulai dari Zainab, ya Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah, ya kemudian Abdullah, Qasim, semua ini dari Khadijah radhiyallahu anha. Kalaupun setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah baru saja menikah itu dengan Saudah dan Aisyah, ya, dan Aisyah. Baik. Kemudian Ummahatul Mukminin lainnya itu baru dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah pindah ke Madinah, ya, setelah pindah ke Madinah. Dan dari 9 wanita setelah wafatnya Khadijah tentunya yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, dari semua itu hanya satu yang perawan kita bilang, itulah Aisyah radhiyallahu. Sisanya semua itu rata-rata di atas umur 50 tahun, lebih kurang. Artinya memang tidak pantas mereka permasalahkan, ya, kerasulan dan penolakan mereka terhadap kenabian Muhammad SAW, ya dari sisi ini. Karena kalaulah mereka menganggap Nabi itu punya naluri seksual yang tinggi dengan banyak istri, tak mungkin Nabi memilih yang tua-tua seperti yang sudah kita sebutkan. Masih banyak di sana wanita-wanita muda yang semua siap untuk menjadi ummahatul mukminin. Nah, ini juga salah satu sanggahan-sanggahan, ya, dari pikiran-pikiran yang kacau seperti itu. Termasuk juga pikiran-pikiran jahiliyah nih sekalian, ya. Nah, ini hinggap di sebahagian otak manusia sekarang, ya. Orang-orang yang buruk hatinya. Mereka permasalahkan pernikahan Nabi dengan Aisyah, mereka permasalahkan pernikahan Nabi dengan banyak istri dan sebagainya. Padahal mereka tidak baca. Seandainya mereka baca satu saja, misalnya kenapa Nabi menikahi Juwairiyah, kenapa menikahi Safiyah dari bangsa Yahudi dan seterusnya, mereka akan terperangah, akan terperanjat bahwa semata-mata pernikahan itu adalah untuk maslahat Islam,
maslahat agama, maslahat dakwah. Sekurang-kurangnya kata para ulama, pernikahan Nabi dengan istri-istri Nabi, maaf yang kita katakan janda itu, semua itu kalaupun tidak bermaslahat kepada Nabi atau kepada agama, tapi setidaknya bermaslahat kepada pribadi-pribadi yang dinikahi itu. Sebab mereka orang-orang yang ditinggal oleh suami. Itu ya. Nah, dan setiap pernikahan Nabi dari Ummahatul Mukminin itu, di situ ada kandungan-kandungan hikmah yang sangat luar biasa. Di sana ada keberkahan-keberkahan. Juwairiyah ketika tahu dinikahi oleh Rasulullah SAW, maka semua yang satu kita bilang yang satu keturunan dari Bani Mustalik yang tertawan dalam peperangan Bani Mustalik tersebut, begitu para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah menikahi Juwairiyah, maka semua sahabat yang sudah punya hamba-hamba sahaya ya dari Bani Mustalik itu semuanya mereka merdekakan dan semua menjadi muslim. Ya, hanya karena penyebab satu orang, itulah dia Juwairiyah radhiyallahu anha, dinikahi oleh Nabi, masuk Islam satu kaum, satu kabilah. Demikian halnya juga pernikahan Nabi dengan Safiyah. Berapa banyak orang-orang Yahudi Bani Nadir ya yang berubah mindsetnya terhadap Nabi dan Islam lewat keberkahan pernikahan itu. Jadi intinya sekalian, ayat ini kita katakan ini adalah sebagai satu sanggahan dari Allah yang sangat tegas terhadap pemikiran orang-orang musyrik yang menolak kerasulan Nabi kita hanya karena dia manusia biasa yang berkeinginan terhadap manusia, ya terhadap yang berkeinginan seperti keinginan kebanyakan manusia. Baik. Artinya bantahan yang disampaikan melalui ayat ini ya itu semua mematahkan dalih-dalih atau alasan-alasan mereka terhadap penolakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah. Baik. Ketika mereka tidak bisa menjawab ini, sekalian, ya, tidak bisa mereka bantah apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Muhammad itu bukan Rasul pertama yang kami utus. Kalian boleh baca sejarah. Udah ratusan Nabi yang telah kami utus sebelumnya. Rata-rata mereka itu beristri. Rata-rata mereka itu punya anak. Yang tak jauh dari kalian Ibrahim, Ismail, dan seterusnya. Kenapa itu tidak kalian permasalahkan kerasulannya? Kira-kira begitu. Ini tidak bisa mereka bantah. Karena mereka tidak bisa membantah ini atau menyanggah ini sekalian. Mereka berkilah balik, mengajukan dalih balik. Ya, apa kata mereka? Kalau memang betul dia seorang rasul, tolonglah dia tunjukkan satu bukti yang bisa kami nampak dengan mata kepala kami sendiri. Jadi pindah mereka ke dalih lain. Ya, pindah mereka ke dalih lain. Mereka meminta kepada Nabi sebagai bukti dari kerasulannya itu satu mukjizat yang bisa mereka tengok dan saksikan melalui mata kepala mereka sendiri. Apa kata Allah menolak dalih ini juga? Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Disanggah lagi bahwa tidak ada bagi setiap rasul mampu mendatangkan satu tanda yang
yang seperti kalian harapkan, ya, diperlihatkan wahai orang musyrikin, illa biiznillah, kecuali itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah memberikan izin, pasti Allah akan memenuhi apa yang kalian minta untuk dibuktikan, yang bisa kalian saksikan dengan mata kepala kalian sendiri. Karena semua itu ada di tangan Allah sebagai pengutus, bukan di tangan sebagai utusan, yaitu Muhammad sallallahu. Jadi permintaan mereka untuk menghadirkan bukti kerasulan Rasulullah melalui kesaksian mereka dengan mata kepala mereka sendiri juga dipatahkan oleh Allah lewat ayat ini. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Ya, bahwa dan tidak akan ada wujudnya dalam kamus nabi, dalam kamus kenabian. Ini meminjam bahasa para ulama, ya, bahwa bagi seorang rasul bisa mendatangkan suatu ayat tanpa seizin Allah. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, likulli ajalin kitab, bagi setiap masa ada ketentuannya. Ya, bagi setiap masa ada ketentuan. Baik. Likulli ajalin. Dan secara khusus, ajal itu, Bapak-Ibu sekalian, adalah masa akan berakhirnya sesuatu. Jadi kalau kita kaitkan ke makna itu, bagi setiap masa berakhirnya sesuatu, ada di sana kitabun, ketentuan. Ada di sana ketentuan yang berlaku. Ya, itu penafsiran mayoritas ulama. Ada juga Bapak Ibu sekalian yang mentafsirkan ayat ini dengan makna lain. Bagaimana? Mereka bilang likulli ajalin kitab, asalnya itu kata mereka likulli kitabin ajal. Ya, likulli kitabin ajal. Artinya bagi setiap kitab itu ada masa berlakunya. Nah, ini pandangan kedua, walau tidak banyak dicenderungi oleh ulama, tapi karena kita belajar kita sampaikan. Jadi likulli ajalin kitab, penafsiran mayoritas ulama bahwa setiap masa sesuatu itu, baik masa berakhirnya, itu ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Ada kitabnya, maksudnya ada penetapan yang tertulis tentangnya. Sedangkan penafsiran kedua, likulli ajalin kitab, mereka katakan likulli kitabin ajal. Artinya bagi setiap kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada ketetapan masa berlakunya, masa berakhirnya. Artinya ini menyangkut kepada Zabur, Taurat, Injil. Semua ini tidak lagi berlaku menjadi satu tatanan hukum bagi kehidupan manusia setelah turunnya Al-Quran. Itu pendapat yang kedua dari ulama-ulama tafsir kita sekalian. Kemudian kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan juga apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi Allah sajalah
terdapat Ummul Kitab. Baik. Ayat nih, Bapak sekalian, ini juga termasuk salah satu ayat yang panjang lebar para ulama menjelaskannya. Ya, salah satu ayat yang panjang lebar para ulama mentafsirkannya, yaitu yamhullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Dia kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan hanya di sisinya lah Ummul Kitab. Baik. Sekurang-kurangnya sekalian, ada 3 pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan ayat ini. Ya. Ada ulama yang mengkhususkan ayat ini, ya, berkenaan dengan hukum-hukum syariat. Yamhullahu ma yasha. Allah akan menghapus apa yang Dia kehendaki dari hukum-hukum yang Dia tetapkan. Yang misalnya tadinya halal menjadi haram atau sebaliknya. Itu ya. Dan juga Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki dari hukum-hukum tersebut. Yang salah satu contohnya misalnya adalah nasakh mansukh. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran ini yang sudah dinasakh atau dihapus hukumnya, tidak berlaku lagi hukum itu, diganti dengan hukum baru lewat turunnya ayat. Nah, ada yang memaknakan ayat ini ke sana, ya. Jadi Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dari hukumnya dan menetapkan apa juga yang Dia kehendaki dari hukumnya. Ada yang kita katakan berpendapat demikian. Pendapat kedua, mereka bilang ini lebih umum dari yang tadi. Itu ya. Ini berlaku kepada kehidupan manusia secara umum. Itu ya. Misalnya kata mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapus kebaikan, itu ya, dan menetapkan keburukan atau menetapkan menghapus keburukan dan menetapkan kebaikan. Ada yang mengatakan begitu, ya. Jadi ini berlaku kepada kehidupan manusia. Nah, Allah yang menghapus kesusahan dari seseorang, ya, dan menetapkan kebahagiaan untuknya, atau sebaliknya, itu ya. Contoh lain, Allah yang menghapus kefakiran dari diri seseorang dan menetapkan kecukupan bagi orang tersebut, atau sebaliknya. Itu ya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Nah. Di antara para ulama ada yang berpendapat lain. Ya, ada yang berpendapat lain. Mereka mengatakan bahwa ayat ini memang mirip dengan pendapat yang kedua tadi sekalian, tapi ini lebih khusus kepada pahala dan dosa. Ya, lebih khusus kepada pahala dan dosa. Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dari pahala-pahala yang dihasilkan oleh manusia, wa yuthbit, dan pada akhirnya menetapkan dosa dan kekufuran pada manusia tersebut. Dicontohkan oleh mereka yang berpendapat seperti ini dengan orang yang
memulai hidupnya sekalian dengan kebaikan. Masa mudanya dimulai dengan kebaikan. Salat, puasa, berzakat, haji, taklim, ya, hadir ke pengajian. Nah, kemudian terfitnah, ya, terpengaruh. Nah, apa yang menyebabkan terpengaruh? Banyak. Misalnya, terpengaruh oleh kawan, ya, pergaulan. Atau misalnya pergi ke satu negeri, ya, dia pergi ke satu negeri dan bertempat tinggal di negeri tersebut, sehingga setelah tinggal di tempat itu berubah, ya, mulai tak sholat, mulai tak mengaji, mulai tak baca Quran, mulai tak puasa, dan seterusnya. Karena tinggal di negeri kafir misalnya. Berubah itu semua. Yang pada akhirnya dia pun menjadi kufur. Murtad, na'udzubillah. Kata para ulama, apa yang dia lakukan dari kebaikan, ya, sebelum murtadnya itu, sebelum kufurnya itu, itulah yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuthbit, dan menetapkan dosa, ya, dan kekufuran bagi orang tersebut. Ini contoh pertama. Atau sebaliknya, Bapak sekalian, ada orang tuh tak terlalu taat di awal-awal kehidupannya. Mungkin belum sholat. Kalau perempuan mungkin belum sholat, belum berhijab. Masih suka dengan pakaian seksi misalnya. Dan seterusnya. Nah, tapi tiba-tiba berubah. Ya, ada perubahan pada dirinya. Bisa misalnya seperti kata para ulama karena doa orang tua, ya. Atau bisa dengan sebab bantuan orang lain, ya, bantuannya kepada orang lain, ya. Dia bersedekah kepada anak yatim, kepada orang susah, lalu orang susah itu berdoa berterima kasih kepada Allah. Nah, akhirnya lewat kebaikan-kebaikan itu, berubah hidupnya dari yang tadinya tak sholat menjadi sholat, yang tadinya jauh dari agama menjadi dekat. Seperti itu sekalian. Taib. Kaitannya kepada ayat ini, atau contoh nih, ya, bahwa Allah menghapus keburukan-keburukannya, ya, yang dilakukan selama ini, wa yuthbit, dan menetapkan pahala untuknya. Ini salah satu, ya, pendapat ulama. Ada pendapat lain, makanya saya bilang ini sangat banyak tafsiran ulama. Ini berkaitan dengan takdir. Ada juga para ulama yang berpendapat demikian, Bapak sekalian. Artinya Allah lah yang menghapus apa yang dia kehendaki dari takdir yang dia tentukan dan menetapkan apa yang dikehendaki dari takdir tersebut. Ya. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika dia umrah atau haji, Pak, antara dua itu, di saat tawaf, salah satu doanya itu, ya, dan itu masyhur. Salah satu doa beliau dalam tawafnya, Pak, di 7 putaran saat dia tawaf,
yang dia mintakan kepada Allah adalah Allahumma, ya Allah, in kataftani syaqiyan, ya Allah, apabila kau tetapkan aku dalam garis ketentuan sebagai seorang yang syaqiyan, celaka, famhuh, maka hapuslah itu ya Allah, ya, dan tuliskanlah aku dalam golongan orang-orang yang sa'i dan bahagia. Baru dia baca ayat, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya, atau tamhu ma tasha' wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ada juga ulama yang menjelaskan begitu. Engkau yang menghapus apa yang engkau kehendaki ya Allah, dan engkau juga yang menetapkan. Jadi bila engkau sudah catat aku dalam golongan orang-orang yang celaka, aku memohon kepadamu, hapuslah itu ya Allah, dan tetapkanlah aku dalam golongan orang-orang yang berbahagia. Baru dia katakan, tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Nah, begitu Umar mengamalkan dan memahami ayat ini, Bapak sekalian. Wa indahu ummul kitab, dan hanya di sisi Allah lah ummul kitab. Siapa yang tahu apa ummul kitab, Pak? Boleh juga ibu-ibu mau jawab, silakan. Ummul kitab itu apa? Baik. Ada yang mau jawab enggak? Ummul kitab itu apa? Assalamualaikum. Iya, Ajali. Hah? Al-Quran. Quran. Oke, Pak. Al-Quran menurut Pak Hazali. Buku Azli apa, Pak? Al-Fatihah. Iya. Memang masyhur di kita, Pak. Kalau dikatakan Ummul Quran berarti Al-Fatihah, ya. Nah, sama dengan Pak Hazali tadi. Ya, Al-Quran, Ummul Quran. Nah, ya, Ummul Kitab maknanya Ummul Quran. Tapi yang dimaksudkan di ayat kita ini, Ummul Kitab itu bukan itu, Pak. Ya. Ummul Kitab itu bukan itu. Tapi Ummul Kitab itu adalah Lauhul Mahfuz. Jadi wa indahu Ummul Kitab, dan di sisinya lah ya Ummul Kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena Lauh Mahfuz ini adalah, kalau diterjemahkan Lauhul Mahfuz itu adalah papan. Lauh itu artinya papan, Pak. Ya. Papan yang mahfuz, terjaga. Yang tertulis di sana semua menyangkut urusan makhluk. Ya. Yang tertulis di sana garis kehidupan makhluk. Semua tertulis di sana. Ya, di Lauhul Mahfuz. Makanya dikatakan dia induk dari seluruh kitab. Kitab yang turun ke dunia ini pun, ya, mulai dari Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, itu terlebih dahulu itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Garis kehidupan manusia, ya, nasibnya, bahagia, gembira, wafatnya, ajalnya, semuanya sudah tercatat di sana. Nah, itu maksud dari Ummul Kitab, yang kata para ulama menunjukkan bahwa Ummul Kitab ini
adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu Allah. Jadi wa indahu ummul kitab. Itu ummul kitab di sini, Pak. Ya. Baik. Kemudian qala Allah Ta'ala di ayat sesudahnya, wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Dan sungguh kata Allah, wa inma asalnya itu ya wa inna ma. Tapi kata para ulama, ma di sini sekalian zaidah, tambahan untuk penguatan. Makanya dia ya dan sungguh jika saya bilang tadi inna ya, enggak, in maksudnya wa in. Wa in artinya syartiyah, huruf syarat. Ma-nya itu zaidah kata ulama sebagai penguat. Nah, makanya ma itu tidak diartikan di situ dia, Pak. Tidak diartikan tidak diartikan apa gitu ya. Tapi fungsinya ma itu di situ hanya kita bilang taukid untuk menguatkan kalimat. Wa imma nuriyannaka, dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu ya Rasulullah ba'dalladzina na'iduhum, sebahagian dari apa yang kami ancamkan kepada mereka pembangkang-pembangkang itu ya. Baik. Kata Allah, tentulah. Nah, ini jawab syaratnya tidak dinampakkan dalam ayat ini, Pak. Jawab dari in itu tidak dinampakkan dalam ayat ini. Baik. Coba Bapak konsentrasi sedikit. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina idahum, berhenti di situ. Karena au natawaffayannak itu lain lagi. Kata Allah, sungguh jika kami memperlihatkan kepadamu wahai Rasulullah sebahagian dari yang kami ancamkan kepada mereka, ya, seperti dari yang kami ancamkan kepada mereka. Baik ancaman-ancaman itu yang mereka minta, ya, baik ancaman-ancaman itu yang mereka minta untuk didatangkan kepada mereka, ya, karena orang-orang musyrik selalu menentang Allah, ya, dengan ancaman-ancamannya. Sering mereka mengatakan kepada Nabi, kalau memang engkau sebagai seorang rasul dan benar apa yang kau ancamkan kepada kami, ya buktikanlah sekarang. Kan sering mereka bilang seperti itu. Atau terkadang keinginan para sahabat mengutarakan kepada Nabi SAW agar mereka yang memusuhi Islam, menyiksa kaum muslimin itu supaya diturunkan siksa yang telah diancamkan Allah kepada mereka. Jadi kata Allah, dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu sebahagian saja dari apa yang kami ancamkan kepada mereka wahai Muhammad, baik yang mereka minta sendiri atau yang diminta oleh sahabatmu untuk dijatuhkan kepada mereka, ya, pastilah engkau akan bisa melihatnya. Nah, itu jawabannya, Pak. Pasti itu dia pasti bisa engkau akan lihat itu. Ya. Tapi ini jika, ya, ini jika, Pak. Baik. Au natawaffayannak, atau kami wafatkan engkau, ya, atau kami wafatkan engkau wahai Muhammad.
ya, dan sehingga engkau tidak lagi melihat, ya, apa yang kami ancamkan kepada mereka, ya, ketika kami turunkan ancaman-ancaman itu kepada mereka, kami siksa mereka. Nah, tapi karena engkau sudah wafat, nah, tapi tetap saja mereka itu akan disiksa oleh Allah disebabkan pembangkangannya. Saya ulang balik secara ringkas. Dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, kata Allah, sebahagian dari yang kami ancamkan kepada mereka. Kita katakan tadi, baik yang mereka minta ancaman itu untuk diturunkan kepada mereka, atau baik yang dimintakan oleh sahabat-sahabatmu, ya, untuk dijatuhkan kepada mereka karena keburukan dan penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin. Nah, jadi jika Allah memperlihatkan kepadamu sebahagiannya, pasti itu bisa engkau akan lihat, kata Allah. Atau jika kami wafatkan engkau, ya, jika kami wafatkan engkau, pasti juga mereka tuh akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan, ya, pendustaan mereka kepadamu, ya, pengkhianatan mereka, kekufuran mereka, dan seterusnya. Kenapa? Fa innama 'alaikal balagh. Karena tugasmu bukan menghukum. Ya, tugasmu ya Rasulullah bukan menghukum mereka-mereka yang berhak untuk dihukum, ya. Tapi tugasmu adalah al-balagh, hanya menyampaikan saja. Tugasmu hanya itu. Ya, tugasmu hanya itu ya Rasulullah, kata Allah kepada Nabi kita. Wa 'alainal hisab, sedangkan tugas kami adalah menghitung dan menghisab mereka. Nah, jadi kira-kira begitu, ya, makna ayat ini, sekalian. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Baik. Ayat 40 nih Bapak sekalian. Kalau kita cermati dia secara baik, Pak. Di sini semacam tidak ada kepastian. Ya, di sini semacam tidak ada penegasan, itu yang saya bilang. Maksud itu yang tepat, Pak. Semacam tidak ada penegasan bahwa mereka-mereka yang mendustakan Quran, menolak agama, yang kufur kepada Allah itu disiksa, Pak. Nah, karena di sini pakai in, jika. Ya. Sungguh jika kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari apa yang kami ancamkan kepada mereka orang-orang musyrik itu, pasti bisa engkau akan lihat Muhammad. Nah, jadi di sini tidak ada semacam penegasan kalau mereka akan disiksa. Tuh, ya. Atau kata Allah, kami wafatkan engkau. Ya, atau kami wafatkan engkau. Dan mereka itu juga tetap akan kami siksa. Karena urusan penyiksaan mereka tidak ada di tanganmu. Fa innama 'alaikal balagh, tugasmu cuma menyampaikan. Yang memperhitungkan mereka itu kami, kata Allah. Jadi meminjam bahasa ulama tafsir, di sini semacam tidak ada satu penegasan kalau mereka akan disiksa. Ini kata para ulama, tidak ditegaskan atau dipastikannya sekalian jatuhnya siksa kepada penentang agama itu, kata ulama kita, ini semacam membuka ruang dan kesempatan kepada penentang-penentang itu untuk merubah diri. Begitu kata ulama kita menjawabnya. Jadi ketika dengan
ketidakpastian tidak disiksanya mereka melalui kesan yang kita dapatkan lewat ayat ini, kata para ulama, ini maknanya adalah untuk memberi kesempatan kepada mereka ya supaya berubah yang dari kekufuran menjadi keimanan, ya, dari nifak menjadi menjadi membenarkan secara sungguh-sungguh dan seterusnya. Begitu komentar-komentar ulama kita tentang ayat ini sekalian. Kemudian kata Allah, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sekalian, dan apakah mereka tidak melihat? Ya, awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah mereka tidak melihat? Ya, apakah mereka tidak mengetahui? Itu makna awalam yarau di sini. Anna na'til arda, bahwasanya kami mendatangi bumi. Nangqusuha min atrafiha, kami kurangi bumi itu dari tepi-tepinya. Jadi ayat ini juga kalau kita tidak baca tafsirnya nggak paham kita nih, Pak. Ya. Awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan? Merekanya tentu kepada orang-orang musyrik. Apakah mereka tidak memperhatikan? Anna, bahwasanya kami, kata Allah, na'til arda, mendatangi bumi, nangqusuha min atrafiha, kami kurangi dia, min atrafiha, dari tepi-tepinya. Subhanallah. Apa maksud ayat ini, Pak? Kata ulama, anna na'til arda, bahwa kami mendatangi bumi. Ya. Mendatangi bumi di sini maksudnya adalah bumi yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kafir, Pak. Ya. Seperti contoh para ulama tafsir kita, bisa ardu Makkah, bisa ardu Madinah, dan bumi-bumi lainnya. Ya, Allah mengatakan awalam yarau, apa mereka tidak perhatikan? Anna na'til arda, kami mendatangi bumi. Maksudnya, kami ya menguasai bumi yang tadinya itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Nangqusuha min atrafiha, kami kurangi ia dari tepi-tepinya. Ya, jadi sedikit demi sedikit bumi yang tadinya adalah tempat dan sumber kekufuran diisi oleh orang-orang pembangkang, orang-orang yang pendusta agama sekalian. Tahap demi tahap, langkah demi langkah berubah. Ya, berubah menjadi penguasaan kaum muslimin. Ya. Tanah Mekah misalnya. Tanah Mekah misalnya. Sebelum lahir Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia lahir dan diangkat menjadi seorang rasul, bahkan dia bahkan dia hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah. Tanah Mekah itu adalah tanah syirkiyah. Ya, tanah yang tumbuh besar dengan kemusyrikan. Baru setelah 8 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah,
ya, tepatnya di Fathu Mekah tahun 8 Hijri, ya, barulah Mekah itu berubah menjadi penguasaan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi kita, dan dia menjadi negeri tauhid sampai sekarang. Nah, itu maksud ayat ini kata ulama. Awalam yarau anna na'til ardu nanqusuha min atrafiha. Atau juga negeri Madinah. Ya, juga sama, tak jauh beda dengan Mekah sebelum datangnya Nabi, Pak. Tanah itu adalah tanah kemusyrikan. Orang-orang di sana menyembah berhala. Makanya Manat, salah satu berhala yang besar, Manat, maaf, bukan Manat. Manat. Berhala Manat. Itu letaknya di Madinah. Ya. Berhala yang mereka mempersembahkan sembelihan-sembelihan kepadanya. Ditambah lagi setelah masuknya di sana Yahudi. Yahudi Bani Quraidah kah, Bani Qainuqa, ya. Maka bumi Yathrib itu adalah tanah kekufuran. Ya. Dipenuhi dengan kekufuran, kemusyrikan. Tapi begitu Nabi SAW diperintahkan hijrah ke Madinah, nangqusuha min atrafiha, pelan-pelan, langkah demi langkah, tahap demi tahap, ya, kami kurangi dia dari tepinya. Maksudnya penguasa-penguasanya tadi itu dimusnahkan. Bisa melalui kematian mereka sendiri dengan bergantinya satu generasi yang lebih baik, atau bisa dengan kematian mereka dalam peperangan dan seterusnya. Itu yang dijelaskan oleh ulama dalam hal ini. Wallahu yahkum. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum. Ya. La mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. La mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Bila Allah sudah tetapkan negeri itu akan menjadi negeri tauhid, maka sebesar dan sekuat apapun orang-orang di dalamnya, ya, dengan kemusyrikan yang mereka lakukan, maka sedikit demi sedikit itu akan menghilang dan dihapuskan oleh Allah pada akhirnya. Wa huwa sari'ul hisab, dan dia Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Sangat cepat perhitungannya. Ya, makna zahir ayat ni wa huwa sari'ul hisab, di hari kiamat nanti, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman, kiamat dunia. Berapa jumlah manusia yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ya, semua mereka dihisab, diperhitungkan jejak rekam perbuatan mereka selama di dunia, dan itu sangat cepat. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa qad makara alladzina min qablihim falillahil makru jami'an ya'lamu ma taqsibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffaru liman uqubad dar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka, wa qad makara alladzina min qablihim, dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka, sebelum orang-orang musyrik Mekah, ya, telah mengadakan tipu daya. Jadi umat-umat terdahulu sebelum kalian, wahai musyrikin, itu sudah pernah membuat tipu daya, ya, untuk menolak agama, menolak kenabian nabi yang diutus kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Falillahil makru jami'an. Tipu daya itu semua tidak berhasil. Allah gagalkan semua. Kenapa? Falillahil makru jami'an, ya, karena
tipu daya itu semuanya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa qad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'an. Sungguh orang-orang terdahulu ya sebelum kalian wahai orang musyrikin sudah mengadakan tipu daya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para anbiya. Tapi semuanya gagal. Semuanya berantakan. Kenapa? Karena falillahil makru jami'an. Tipu daya semua. Tipu daya itu semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Allah senantiasa mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa. Tidak ada yang luput dari Allah. Wa saya'lamul kuffar. Dan satu saat orang-orang kafir itu pada akhirnya menjadi tahu liman uqubad dar, untuk siapa ya diberikan kehidupan yang baik. Jadi wasaya'lam sini ditampis satu saat atau pada akhirnya kelak gitu ya. Orang-orang kafir itu pada akhirnya tahu ternyata kesudahan yang baik, kehidupan yang menyenangkan di akhirat, ternyata itu menjadi milik orang-orang yang beriman. Lalu Allah tutup ayat ini, Allah tutup surah ini, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Baik. Pada akhirnya Bapak sekalian, tujuan dari semua tipu daya yang dilancurkan oleh orang kafir hanya satu. Ya, tujuan dari semua atau segala tipu daya orang-orang kafir hanya satu. Apa dia? Penolakan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka mengatakan wa yaqulul ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu terus-menerus berbicara. Lasta mursalan. Wahai Muhammad, kau ini bukan seorang rasul. Kau ini bukan seorang utusan. Nah, itulah inti dari tipu daya mereka. Lasta mursalan. Kau ini bukan seorang utusan. Kami tidak bersaksi. Kami tidak beriman. Kami tidak percaya. Kami tidak yakin. Kau ini seorang utusan. Lasta mursalan. Dan ini berkali-kali terus-menerus didengar oleh Nabi SAW dengan telinganya sendiri. Ya Pak. Baik. Menjawab cemoohan ini, Allah membimbing Rasul kita untuk bersikap terhadap cemoohan tersebut. Apa kata Allah? Qul, katakan ke mereka wahai Muhammad yang mengatakan engkau bukan seorang utusan, bukan seorang rasul. Katakan ke mereka, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Aku tidak membutuhkan kesaksian kalian. Aku tidak memerlukan persaksian kalian bahwa aku ini seorang rasul. Kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Baini wa bainakum. Ya. Antara aku dengan kalian dalam masalah ini cukup Allah yang menjadi saksi. Wa man indahu ilmul kitab. Ya.
Dan cukup juga yang menjadi saksi antara aku dengan kalian, ya. Siapa yang mempunyai ilmu Alkitab. Ya, siapa yang mempunyai ilmu Alkitab. Baik. Apa beda ahlul kitab dengan ilmu kitab, Pak? Nah, ini percakapan terakhir sebelum kita berhenti, Pak. Baru tahu saya, Bapak ini dengan saya apa enggak gitu. Nih, udah saya tutup buku saya, Pak. Apa beda ilmu kitab dengan ahlul kitab, Pak? Dalam istilah Quran ya. Kalau mau coba pulang kita, coba berhenti. Nah, dijawab, Pak. Bismillah. Ahlul kitab dengan ilmul kitab. Wa man indahu ilmul kitab. Baik, apa beda ahlul kitab dengan ilmul kitab, Pak? Kalau ahlul kitab siapa dia? Pak Ajali. Orang Islam, Ustaz. Nah, kalau ahlul kitab siapa, Pak? Ahlul kitab yang kita kenal selama ini dikatakan ahlul kitab siapa? Orang Nasrani, Yahudi. Orang Yahudi dan Nasrani kan? Orang Yahudi dan Nasrani. Kalau dikatakan ahlul kitab, gitu kan? Wahai ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Oke, kita jumpai jawaban yang itu, Pak. Tapi kalau dikatakan waman indahu ilmul kitab, dan siapa yang ada di sisinya pengetahuan tentang kitab, siapa maksudnya? Atau apa maksudnya? Mereka yang beragama Islam, Ustaz. Baik. Waman indahu ilmul kitab, kan di sini bicara tentang saksi, Pak. Kan kata Allah kepada Nabi, sampaikan kepada mereka orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, kata Allah, yang mengatakan bahwa engkau bukan sebagai utusan. Apa kata Allah? Kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Urusan aku dengan kalian dalam masalah ini cukup Allah yang menjadi saksi. Aku tidak memerlukan kesaksian kalian. Aku menjadi seorang rasul, cukup Allah yang menjadi saksi bagiku. Dan cukup juga bagiku sebagai saksi man indahu ilmul kitab. Siapa yang di sisinya pengetahuan tentang kitab. Jadi ilmu kitab, orang yang mengetahui isi satu kitab. Nah, termasuklah kaum muslimin. Karena ada Al-Quran yang memberitahu kita bahwa Muhammad SAW adalah seorang rasul. Baik. Di Zabur, di Taurat, di Injil, Pak, ada nggak di sana ayat-ayat yang menerangkan bahwa Nabi kita adalah juga seorang rasul? Saya ulang pertanyaan saya. Di kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, seperti Injil, Pak, ada nggak ayat-ayat di sana yang menjelaskan bahwa Nabi kita itu adalah seorang rasul? Ada. Dan banyak, Pak. Ya, Al-Quran kita menyaksikan itu. Apa kata Allah? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul dan setelah diangkatnya dia menjadi rasul, mereka mengenali Nabi itu sama melebihi pengenalan mereka terhadap anaknya. Kenapa? Karena melalui isi-isi kitab itu. Nah, karena itu, terakhir sekalian, tafsir dari waman indahu ilmul kitab, ya, itu adalah ulama-ulama Yahudi, Pak. Jadi ulama-ulama Yahudi yang memang tahu mereka isi Taurat, tahu mereka isi Injil, ya, cukup
kata Allah kepada Nabi, cukup mereka-mereka ini yang menjadi saksi akan kerasulanku. Aku tidak memerlukan kesaksian kalian. Cukup Allah yang menjadi saksi akan hal itu, dan juga orang-orang yang punya pengetahuan tentang kitab. Kitab di sini bisa Taurat, bisa Injil. Termasuk yang dicontohkan para ulama seperti Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam. Kemudian Waraqah bin Naufal. Kalau di Mekah Waraqah bin Naufal yang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul, tapi dia sudah diangkat menjadi nabi untuk meminta keterangan, maka Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Nah, setelah Rasulullah bercerita tentang apa yang dialami di Gua Hira, disitulah Waraqah mengatakan bahwa engkau ini adalah seorang yang telah menerima wahyu seperti yang pernah diterima oleh Musa, kata dia kan. Dan di situ bertekad dia untuk masuk kepada agama Islam bila nanti Rasulullah sudah diperintahkan berdakwah menyampaikan agama. Waman indahu ilmul kitab, itu maksudnya. Beda ilmul kitab dengan ahlul kitab. Jadi ahlul kitab Yahudi Nasrani. Sedangkan man indahu ilmul kitab, mereka yang mengetahui isi kitab. Bisa orang Yahudi, ulama-ulamanya maksudnya, ya. Begitu orang-orang Nasrani, ulama-ulamanya, dan tentunya kaum muslimin dengan Al-Qur'annya. Dan ada satu lagi, ya, pendapat yang juga diungkapkan para ulama, wa man indahu ilmul kitab, yaitu Allah. Tapi ini tidak banyak dicenderungi oleh ulama dalam konteks ayat ini, sebab sudah disebutkan tadi di sana, kafa billahi syahidan, cukup Allah. Tidak mungkin lagi waman indahu ilmu kitab Allah balik. Karena itu kata para ulama kita, waman indahu ilmu kitab di sini adalah ulama-ulama ahlul kitab yang memang mereka mengetahui dalam kitab-kitab tersebut bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang utusan Allah. Dengan demikian Bapak sekalian, selesailah surah Ar-Ra'du. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan ke surah Ibrahim bila diberikan kesempatan hidup oleh Allah bagi kita semua, insyaallah. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Kita tutup kajian kita dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak, sama-sama. Terima kasih semua. Lagi minggu depan insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jazakallah khair semua. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama insyaAllah jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.